Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai semua driver yang support di device Android non-root. Oke ya, untuk konten ini saya buat karena semalam hasil dari votingan di tab komunitas seperti ini. Besok ada 2 bahasan ya, jadi bingung bahas duluan yang mana. Voting aja ya di sini. Untuk pilihan yang pertama adalah test driver Android for gaming dari mulai default, kemudian driver graphic system, driver game, dan driver game pra-release. Opsi yang keduanya bahas Mobile Legends HWAG yang sudah ada updatean terbarunya. Ternyata dari total 1,2 ribu suara itu milih opsi yang pertama ya, paling banyak 82%. Sementara untuk opsi yang kedua hanya 18%. Sehingga di sini saya putuskan aja untuk bahas driver di Android. Oke, yang pertama harus kalian lakukan itu adalah masuk ke pengaturannya, kemudian masuk ke opsi developernya masing-masing. Cari aja di opsi developernya yang namanya preferensi driver. Nah, berarti device kalian itu support dengan driver, baik default, graphic system, driver game, maupun driver game pra-release. Adapun kalau kalian nanya mana yang terbaik ya, jawabannya bakalan kita bahas di video ini tentunya. Oke, untuk bahan-bahannya lengkapnya teman-teman bisa dapatkan aja ya di papan komentar yang sudah dipin. Kalian tinggal langsung aja gas dari sana. Tapi mohon maaf ya, untuk bahan-bahannya saya tidak menggunakan Drive ataupun Mediafire, melainkan ada beberapa yang harus kalian lewati. Dan caranya mudah banget ya, ejek-ejek teman-teman. Itu hanya 2 kali melewati. Dan kemarin ada juga yang masih bertanya perihal caranya. Ada 1-3 orang ya yang masih bertanya. Teman-teman bisa masuk aja ke grup Telegram yang saya kelola. Di sana juga teman-teman bisa bertanya. Kemudian kalau ada trouble masalah, teman-teman bisa diskusikan aja di sana. Nah, untuk bahan-bahannya dari mulai string Android 10, 11, 12, dan 13 ada di sini ya. Dan ini merupakan updatean yang terbaru, teman-teman. Udah pasti work 100% dan saya juga udah tes. Kemudian udah dilihat ya untuk hasilnya seperti apa. Oke, kita bakalan bahas aja untuk mana sih driver terbaik yang digunakan di device Android non-root ini. Oke, untuk yang pertama kita bahas terlebih dahulu yang default. Nah, untuk default sendiri hasil dari CPU benchmarknya, di sini single core-nya 669, sementara multicore-nya adalah 1672. Nah, itu ya, teman-teman. Kemudian, untuk GPU benchmark-nya 1864. Nah, itu yang default. Kemudian, sekarang yang kedua adalah driver graphics system. Untuk driver graphics system, single core-nya adalah 655, multicore-nya 1751. Itu CPU benchmark-nya. Kemudian GPU benchmark-nya 1856. Teman-teman, kita nanti bakalan bakalan tarik kesimpulan mana yang terbaik. Kemudian, ini driver game. Ingat, ini driver game. CPU benchmark-nya single core 664, multicore-nya 1760. GPU benchmark-nya 1874. Dan yang terakhir ini adalah driver game pra-release. Single core-nya 663, multicore 1729 CPU benchmark-nya. Dan untuk GPU benchmark-nya di sini adalah 1877. Oke, kita tarik aja kesimpulan teman-teman ya. Dan ini adalah hasilnya. Ini default, kemudian driver graphic system, driver game biasa, dan driver game pra-release. Jika ingin performa yang kalian inginkan, berarti lihat aja hasil CPU benchmark-nya. Nah, di sini terbaik adalah driver game 1760, diikuti oleh driver graphic system 1751, ada driver game pra-release ketiga 1729, dan default 1672. Nah, jika ingin gambar yang ditampilkan lebih bagus alias GPU-nya ya, renderannya lebih bagus, lihat aja GPU benchmark-nya. Yang terbaik itu ya, lagi-lagi teman-teman bisa dilihat di sini ada driver game, tapi driver gamenya pra-release. Diikuti oleh driver game yang biasa, kemudian ada default ya, dan yang terakhir adalah driver graphic system. Padahal namanya kan driver graphic system ya. Oke, jadi di sini kita simpulkan aja bahwa yang terbaik itu dari driver Android adalah driver game. Udah ya, teman-teman tinggal gunakan aja driver game, atau teman-teman juga bisa gunakan driver game pra-release jika driver game ini dirasa misalkan ya baterai yang dikonsumsi itu
lebih boros. Oke, seperti itu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Dan untuk caranya, teman-teman tinggal masukkan aja ke set editnya masing-masing, kemudian masuk ke bagian global table. Karena untuk driver game ini ya, maupun baik driver game biasa maupun driver game yang pra-rilis, ini harus dimasukkan di global table, tidak bisa di system table. Nah, untuk stringnya teman-teman tinggal masukkan aja sesuai dengan versi Android-nya. Misalkan di sini ya, saya mau menggunakan driver game biasa, berarti saya tinggal salin aja ke set edit di bagian global tabelnya. Nah, untuk tulisannya di sini teman-teman ya, saya bakalan cari terlebih dahulu. Dan untuk package name-nya teman-teman bisa gunakan aja untuk depth check ya. Oke, nah di sini teman-teman ya, ini juga bekas tadi untuk hasil pengetesannya. Yang pertama itu adalah game driver all apps. Nah, kalau dua itu artinya game driver pra-rilis ya. Kalau ingin game driver biasa, teman-teman isi aja value-nya 1. Untuk penjelasannya ada ya di string-nya. Kemudian game driver OPT in app teman-teman isi dengan 1. Kemudian untuk game driver OPT in apps teman-teman tinggal isi aja dengan package name game yang ingin kalian mainkan. Dan game driver OPT out up teman-teman isi aja dengan 1 yang artinya aktif. Nah, di sini ya teman-teman udah dijelaskan secara detail banget. Dari mulai stringnya sampai dengan value-nya. Teman-teman tinggal masukkan aja sesuai dengan versi Android-nya. Berarti Android 11 pakai yang Android 11, Android 12 pakai yang Android 12, Android 13 juga di sini ya bisa menggunakan yang Android 12. Bang, kalau Android 10 seperti apa? Nah, kalau Android 10 itu sudah ada bawaannya langsung untuk driver gamenya. Sementara untuk driver game pra-rilis Android 10 bisa menggunakan yang Android 11. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jikalau kalian suka silahkan di like. Jikalau tidak suka ya dislike aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.